Kok bisa? Ya karena dokter bedah otak suruh bukain pintu, bisa nggak? Bisa. Nah sekarang orang yang bukain pintu suruh bedah otak, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Bisa. Ngembaliinnya yang nggak bisa, boy. Oh iya, Pak. Tukang sate buka aja bisa bedah otak, tapi yang boleh tidak bisa. Nah, demikian juga pertanyaan saya. Nih pertanyaan saya nih. Jadi pertanyaan saya, perhatikan baik-baik. Yang punya dokter bedah otak sama yang punya rumah sakit, kira-kira mana yang high value? Saya bisa ngerekrut dokter bedah otak kalau saya punya rumah sakit. Dokter bedah otak belum tentu bisa ngelola rumah sakit. Jadi lebih high value yang punya rumah sakit. Oke. Pak James Riyadi 27 rumah sakitnya itu ya. Very high value. Dokter-dokter ya dia bisa rekrut dokter, dia harus punya tetap baik sama dokter karena dokter egonya itu dokter tinggi, enggak mau, enggak bisa, jadi pindah rumah sakit karena dokter yang hebat gitu ya. Tapi intinya jadi tetap yang bisa ngerekrut dokter itu lebih high value daripada dokternya sendiri. Ya. Karena dia bisa 10 dokter bedah otak, bisa 27 dokter bedah otak, rumah sakitnya 27. Ya, menarik jadi sekali. Belajarlah ilmu-ilmu yang high value. Ya. Mumpung lagi kosong begini, belajarlah. Mumpung lagi nganggur gini, work from home, nganggur, belajarlah. Ya, ayo silakan. Jadi untuk Pak Zion ZP, mudah-mudahan terjawab ini, Pak Bapak atau Ibu Zion ZP, mudah-mudahan terjawab. Oke, kita lanjut nih Pak, yang pertanyaan kedua dari Vincentius 70. Ini saya pilih karena mungkin bisa bantu nih Pak untuk dijawab. Dia bilang begini, saya bangkrut Pak, terutang 300 juta. Bagaimana cara untuk bangkit lagi? Jadi nomor 1, jadi pergi ke tempat yang utang, ngakuin dulu. Pak, saya kondisinya begini, mohon maaf, tolong di-freeze. Kalau Anda punya duit, misalnya masih punya duit 50 juta, bawa ke dia. Pak, ini saya tolong di-freeze Pak, saya masih punya uang sedikit, jangan 50 juta, 10 juta, bayarkan ke dia, menunjukkan itikat baik, nanti kalau saya bangkit, nah tolong disupport lagi. Jadi kepada yang utang-utang, kepada supplier Anda temuin, jangan ngilang. Kalau ngilang itu tidak benar sama sekali. Nah, kemudian mulailah bangkit di bidang yang memang dibutuhkan. Kalau tidak bisa, Anda kerja ikut orang terlebih dahulu untuk survival. Hanya batu loncatan. Cari bidang yang mungkin Anda bisa tumbuh di bidang tersebut. Kerja jangan hitungan duit dulu. Kerja cari uang, jangan cari uang dulu. Uangnya nomor 3. Nomor 1, cari ilmunya dulu. Yang kedua, cari kenalan. Yang ketiga, kalau digaji besar ya jangan ditolak gitu. Cuma problemnya digaji besar. Anda takut keluar. Anak saya paham sekali urusan ini. Ketika dia lulus dari Melbourne University, saya bilang, ikut ya Pak Edi Saryat Majaya CTV. Atau ikut mau BPL Lestari. Ya mau ikut kemana? Yang ngelola hotel. Dan saya juga punya hotel yang di Surabaya itu, Fasa Hotel. Mau ikut ke sana atau office-nya. Kamu pilih mana? Aku tak ikut Pak Edi ya. Boleh nanti tak omongkan Pak Edi Saryat Majaya. Tapi syaratnya 1 Pak. Tidak usah gajian ya. Dia tahu kalau dia digaji sudah mungkin terikat. Nah kalau karyawan saya, walaupun saya gaji, pada waktunya saya minta untuk jadi partner, saya challenge jadi partner. Ayo partner di properti ya, ayo partner di laundry, ayo partner di sini ya, ayo tak partner. Jadi karyawan-karyawan saya merdeka-merdeka. Bahkan ada yang satu tahun 2018 Desember, 2018 Desember ya. Dia bilang gini, Pak Tung, 2019 saya tidak usah gajian ya. Keren toh, Januari tidak usah gajian. Kenapa? Karena penghasilannya dari bisnis bareng dengan saya udah jauh lebih gede, berkali-kali lipat dari tempat saya tuh. Saya punya cita-cita, ditanya, Pak visinya Bapak apa? Saya mau the happiest place on planet Earth, untuk kerja di tempat saya tuh the happiest place on planet Earth. Kok bisa the happiest? 1, secara income jauh lebih gede. Yang kedua, suasana kerja menyenangkan. Yang ketiga, tadi punya kesempatan jadi partnernya Tung Desember ini, everybody boleh jadi partner saya. Yang keempat, kita di dalam bidang yang bermanfaat dan menguntungkan untuk orang lain. Jadi yang bukan tepu-tepu kaleng-kaleng, no way gitu ya. Kita punya kode etik semaksimal mungkin sejauh mata memandang. Betul, tidak semua bisnis kita bisa menguntungkan. Contohnya McDonald itu ternyata 94% yang hidup, 6% tetap tutup. Apakah dia bermaksud menipu? Enggak. Kalau saya sementara laundry tidak ada yang tutup 100%, amin. Tapi saya sejauh mata memandang harus menguntungkan untuk yang beli franchise, harus yang bisnisnya harus bisnis betul-betul menguntungkan. Jadi itulah saya gitu ya. Jadi itulah, semoga terjawab. Mohon maaf kalau tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Ya mudah-mudahan puas nih. Oh, alat pemuas istri saya. Kalau yes. Jadi artinya Pak,
sebenarnya nanti minta dulu ke pihak bank atau apa untuk restrukturisasi, mungkin seperti itu ya, atau ya minta di berikan stop. Kalau relaksasi. teman-teman yang ngutangi tetap kita nggak ngilang, tetap kita nongol. Terus kemudian kalau untuk survive nggak bisa, dalam arti kita mau bangkit bisnis mulai lagi nggak bisa, ikut orang dulu. Tapi ikut orang yang paling penting cari ilmunya. Yang kedua cari kenalannya, kalau digaji kejar ya diterima lah untuk hidup, untuk tabungan, ditabung untuk modal lagi, bangkit lagi. Tapi yang paling penting dapat ilmunya dulu. Siap. Bagus sekali, mudah-mudahan ini terjawab nih untuk Vincentius 70. Oke Pak, kita ke pertanyaan ketiga nih. Yes. Pertanyaan ketiga yang menarik juga dari Listia Tesman. Listia Desman atau Listia Tesman, nanti kita akan WA juga, ini yang berhasil pertanyaannya kita pilih. Dia bertanya seperti ini Pak, mengenai THR, ada solusi nggak untuk pembisnis yang mengalami penurunan yang sangat pesat? Kalau saya bayar. Jadi menggunakan cash flow yang tidak ada ya kayak saya jualin apa, no ya wis. Tapi sebetulnya di semua bisnis saya itu dari dulu saya suruh mencadangkan sudah. Jadi lumayan, ini masih bertahan. Wadah nggak yang setengah mati? Wadah, hotel yang di Bali, villa-villa, aduh. Makanya saya suruh rencana baru, wis bangun jadi rumah sakit. Nanti kalau COVID meledak di sana, kita siap untuk menampung orang yang isolasi mandiri. Iya. Tetap dibayar ya, jualin apa. Tetap dibayar. Tapi kalau Anda menyerah ya Anda bilang. Jadi sebetulnya THR itu haknya dia. Kayak saya tuh semaksimal mungkin bagaimana tetap menggaji karyawan gitu ya. Entah kita ya kondisi susah ya kita tabungan. Ya. Ya kalau berkepanjangan ya kita tetap minta pengertian, biasanya minta pengertian. Kalau ini saya setuju sih. Jadi tanggung bersama. Di tempat kita juga sebenarnya tetap THR masih saya bayar. Jadi ini memang itu karena haknya dia, jadi kita pasti menjadi kewajiban kita juga untuk membayar. Ya, sudah kita cadangkan. Dan sebetulnya kan sudah kita siapkan selama setahun yang lalu, sudah kita alokasi. Oke, ini sudah 3 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan keempat nih, Pak. Oke, good. Nah, ini juga menarik, Pak. Ini tentang marketing. Bagaimana cara memberi nilai tambah pada produk kita tanpa mengurangi margin dari produk itu sendiri? Nah, ini pertanyaan dari Clemens Naku. Selamat kepada Clemens. Nah itu, bagaimana membuat penawaran jadi menarik? Jadi penawaran menarik, salah satunya kan ngasih hadiah. Bagaimana ngasih hadiah malah dapat duit? Bagaimana dikasih paket jadi lebih menarik? Jadi Helm DMI pernah datang ke tempat saya private coach. Ketika private coach saya bilang buat nilai tambah. Nilai tambahnya itu apa nih? Sekarang kamu lagi pameran ya? Iya Pak, pameran biasa satu hari laku berapa? 20 helm. Ya, saya bilang gitu. Begitu pakai cara langsung laku 800. 800 itu karena listrik dimatikan jam 10 di PRJ. Kemudian dia bawa genset sendiri. Di hari terakhir laku 2000. Naik 100 kali lipat. 2000 di hari terakhir itu pun jam 2. Karena pakai genset semuanya sudah pulang semua. Orang yang beli masih untel-untelan. Sampai diusir sama satpam. Itu kesalahan. Karena satpamnya nggak dikasih makanan, nggak dikasih duit dulu. Nggak dikasih duit itu buka sampai jam 4 pagi. Laku 2000 sehari. Bagaimana kita buatkan paket? Jadi barang tidak laku kita paketin. Contohnya helm-helm itu tertentu ada yang tidak laku. Kita paketin dengan yang laku. Jadi kan helm itu ongkos produksinya 20.000, dijualnya 100.000. Nah, apa yang dilakukan? Kita jual helm 120.000, lebih mahal dari normal, tapi dapat tambahan jadi 2 helm. Ya orang mau jadi. Karena apa? Helm yang tidak laku mau dibuang ya penuh. Daripada jual pokok aja, tapi helm saya yang 100.000 laku. Nah itu modelnya. Nah, namanya bundling, dipaketin. Terus kemudian di-create hadiah. Di buku Marketing Revolution saya jelaskan detail. Anda cari di Gramedia, cari di online juga banyak. Buku Marketing Revolution saya. Contohnya, salah satunya kita buat hadiah. Hadiah itu gelap. Jadi hadiah itu gelap. Kayak misalnya, beli helm di sini, 120 dapat 2, dapat bonus, hadiah senilai 150.000. Beli helm 100.000, ditambah 120.000 dapat 2 helm, dapat bonusnya 150.000. Lu kok bisa? Dapat sarung helmnya 2, satunya 30.000 jadi 60.000 gitu. Dapat visernya ini yang harganya ini 30.000 karena pakai gold. Nah, ya padahal kan cuma plastik doang sama 40.000. Jadi totalnya 150.000. Hadiah jadi membuat gelap.
Loh, apakah rugi? Enggak rugi. Lupa kan mengurangi margin. Bisa enggak mengurangi margin? Kenapa? Bisa kita ngasih hadiah malah dapat duit. Pernah pergi ke Shell? Oh, ya ini pasti mobilnya bagus karena ke Shell gitu ya. Kalau enggak di Pertamina. Nah, Shell, apa yang terjadi? Anda ditawarin apa sekarang? Boleh beli Ducati sepeda motor. Boleh beli mobil-mobilan. Mobil-mobilan F1, Ferrari, double speed. Boleh beli. Jadi hadiahnya itu malah dapat duit. Nah ini loh. Jadi ini Kenjen Kids Shopping. Sering ya Pak Tung share ilmu marketingnya. Datang di seminar saya Marketing Revolution 5 hari atau beli buku Marketing Revolution saya. Wes, itu paten itu. Dapat testimoni dari Pak SBY. Bantu menang 1 putaran. Oke. Terjawab sih Pak. Mudah-mudahan terjawab nih. Terjawab. Untuk yang tadi bertanya untuk Clemens Naku. Nanti kita akan chat juga. Dapat juga nih voucher dan juga seminar. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, jadi ini pertanyaan kelima. Habis ini mungkin kita selesai dan ada juga nih yang nanya-nanya. Mungkin saya jawab dulu. Apakah saat ini Adel membuka affiliate sampai saat ini sebelum? Mungkin tadi ide-ide dari Pak Tung kita lagi pikirkan. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana nih affiliate di Adel. Yes. Apalagi sekarang kan kalau Adel itu kan target marketnya menengah ke atas. Iya Pak, betul. Nah, sebetulnya menengah ke atas ini juga. Thank you banget nih untuk seneng loh dapat komisi, dapat bagian, dapat new idea. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Susilowati Inga. Dia bertanya seperti ini. Bagaimana dengan pasar saham Pak Tung? Apakah menguntungkan untuk investasi saat ini? Saya sampai ngajarin sangat-sangat detail. Saya ngajarin sangat detail saham. Kalau barang pisau jatuh, pisau lagi jatuh, jangan dipegang. Anda luka nanti berdarah-darah. Anda baru kalau bisa mantul. Kalau perak ini sudah mantul. Jadi saya gambar ya. Ini kalau saya pakai IG gini kecil terbalik atau enggak? Tulisannya terbalik enggak? Kalau misalnya ini terbalik, Pak. Ini terbalik enggak? Kalau gini terbalik atau enggak? Terbalik. Oke, saya gambarnya terbalik nih. Saya gambar terbalik dulu nih. Sebentar ya. Sabar ya. Ini saya gambar grafik saham. Sampai tulisannya saya belajar balik nih. Sabar ya. Sebentar, sabar menanti. Ya teman-teman, seru sekali hari ini. Kelihatan Pak? Oke, saya giniin kelihatan? Kelihatan? Jadi kapan sih kita harus masuk di saham? Kelihatan ya? Wah tulisannya keren, padahal balik loh nih. Jadi kalau lagi turun gini Anda, you don't know how low it can go. Tapi Anda bisa kemungkinan 70-82% benar apabila perhatikan, setiap saham naik, terus kemudian turun lagi. Ini saham naik, terus turun lagi. Ini R. R itu namanya resisten. Terus kemudian kalau S itu support, begitu turun ada yang nyupport, naik lagi. Resisten sudah mantul, turun lagi. Nah, kalau sudah turun, nah ini kapan tandanya balik? Ini perak sudah masuk ke tanda ini. Ini ya, jadi perhatikan baik-baik ini. Jadi ini namanya support 1, ternyata sudah naik tinggi. Support 2 lebih tinggi daripada support 1. Berikutnya, R1 sama R2 betul, ini sudah mulai naik. Berarti R1 sudah lebih tinggi dari R2, resisten. Kemudian S3, nah ini confirm. Begitu S1 S2 lebih tinggi daripada S1, S3 lebih tinggi dari S2, R1 sama R2 tinggi R2. Begitu mulai naik sedikit sebelum lebih tinggi dari R1 itu kesempatan to buy. Perak today di sana. Lah cuma banyak orang, Pak, belinya perak di mana? Aduh, lah ini makanya. Jadi pengetahuan itu betapa pentingnya. Saham juga sama. Anda nunggu mantul gini dulu. Nah ini masih salah nggak? Masih. Anda bisa pasang stop loss order. Nah ada satu yang namanya
ada 3. Satu ini, yang kedua volume. Maksudnya volume apa? Pada waktu ini mulai naik lagi, sudah S3 mulai naik. Volume misalnya saham A, biasanya itu 200 miliar, sekarang 800 miliar. Confirm. Volumenya lebih gede dari rata-rata. Transaksi harian 20 miliar, sekarang 80 miliar, 100 miliar, confirm naik. Berarti buy-nya lebih banyak. Satu pakai grafik, yang kedua pakai volume. Yang ketiga sebetulnya pakai candle. Nanti jelasin lagi nih dunia saham. Oke, tapi sekali lagi begini, teman-teman. Jadi teruslah investasi di leher ke atas. Karena gini loh, saya akan share. Boleh Pak, silakan. Boleh nih saya, sudah 5 ini sudah selesai, saya tutup pakai sharing saya. Boleh nggak? Sudah selesai yang dapat hadiah? Oke. Sudah ya, aman ya. Saya mau tutup dengan cerita saya. Waktu saya kena COVID, itu satu yang sangat mencekam dalam hidup saya. Apalagi pada waktu krisis, kemudian nggak bisa bernapas, terus kemudian menggigil tinggi, kasih masker oksigen, jam 9 krisis, malam krisis, jam sudah dikasih panadol, kasih gini turun, tidur nggak bisa nyenyak, jam 3 krisis lagi. Pelajaran apa yang saya dapat? Saya ngalamin krisis dalam hidup berkali-kali. Saya ngalamin titik puncak emosi saya terendah berkali-kali. Ketika saya ditolak pacar-pacar saya dulu, bingung milih di antara 6 karena nolak itu juga pelajaran yang luar biasa. Sekolah dianggap goblok, yes. Dianggap ngapel pakai sepeda motor ditolak, yes. Makanya sekarang mobil saya bagus-bagus, ada Rolls Royce, ada begini. Ya karena seneng aja, begitu aja. Kan dendam positif. Tapi titik krisis lagi waktu papa saya sakit keras. Saya tidak bisa bayarin, itu titik krisis. Tapi papa saya yang sakit. Cuma itu titik rendah sekali dalam emosi saya. Oke, tak membuat hidup saya berubah bumi dan langit. Yes, secara ekonomi. Tapi berikutnya lagi, ketika saya krisis itu, ketika hampir kena tsunami. Jadi ketika papa saya meninggal 2004, terus kemudian di bulan Juni papa saya meninggal dunia, terus Desember itu saya mau menghibur mama saya sama saudara-saudara saya ajak untuk cruise. Hampir kena tsunami. Tapi saya kan nggak ngerasa. Kalau satu hari saya lebih awal mendarat di Phuket, nggak datang di Semaringin. Itu saya cuma di kapal atau di Starcruise, kapalnya kena ombak 10 meter naik, nggak kerasa. Tapi begitu anjlok, mau di pantai mati. Kalau saya mendarat satu hari lebih awal, nggak datang di Semaringin. Wah, itu juga buku Financial Revolution saya langsung jadi, gitu ya, 2005 langsung launch gila-gilaan, karena itu teguran dari Tuhan. If something happen, bisa diambil sewaktu-waktu. Ya pelajarannya sama. Terus kemudian saya keracunan merkuri. Ketika 2010 mau santai-santai, ya wis lah, nggak usah seminar, nggak usah keracunan merkuri dosis tinggi, aduh, jantungnya jeblok dalam arti tes jantung jadi gini, efeknya banyak sekali. CA paru naik, CA pankreas naik, waduh, wis tobiat gitu ya. Tapi akhirnya sembuh, ya, karena seminar terus jadi sembuh. Oke, yes, nice. Tapi ini lebih mencekam, karena ngalami ketakutannya. Jadi ngalamin sendiri, diisolasi, dingin, menggigil. If something happen-nya itu betapa powerful-nya. Dari situ apa yang saya dapat? Ini loh yang saya dapat. Dalam hidup ini, sewaktu-waktu orang bisa meninggal dunia. Yes. Semua orang bisa meninggal. Orang yang Anda cintai bisa tidak ada sewaktu-waktu. Anda juga bisa meninggalkan orang yang Anda cintai sewaktu-waktu. Dulu saya ngalami World Trade Center, tapi kan orang lain. Kalau ini saya ngalamin sendiri. Tsunami tidak terasa. Kena merkuri enggak apa-apa, enggak mati ya paling masih oke. Ini dead or alive gitu ya. Jadi ketika itu terus dikit aja. Itu. Terus dari ketika mulai seger, besoknya kesembuhan saya ceritakan di Instagram saya, silakan cari, itu ada 4 hal yang buat saya sembuh. Jadi pernapasan Wim Hof, VCO, kemudian hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Firman Tuhan, pegang, sandarkan diri Anda, apapun agama Anda, sandarkan kepada Tuhan. Dan tentu saja kasih arti yang berbeda, itu saya share banyak sekali di IG saya, nanti Anda silakan klik gitu ya, di IG saya, tongseparingin.tv. Terus kemudian ada obat-obat dari dokter yang tentu saja buat saya sehat. Tapi kemudian ketika saya sehat, saya bilang, apa sih pelajarannya Tuhan? Satu orang sewaktu-waktu bisa meninggal dunia. Terus pelajaran yang paling saya dapat ini, kalau Anda, di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Kalau hidup Anda fokus kepada hal-hal yang tidak penting, Anda fokus kepada sinetron, hidup Anda kayak sinetron. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang tidak penting, Anda ahli di bidang yang tidak penting. Hidup Anda jadi tidak penting.
Terus saya putuskan, apa yang penting dalam hidup? Dari dulu sudah saya putuskan, tapi sekarang saya buat lebih tajam lagi gitu ya. Jadi contohnya, saya dalam hidup itu, nilai-nilai saya, value saya yang saya anggap penting itu apa? Satu, jadi bijaksana. Terus supaya saya jadi bijaksana harus apa? Ikut seminar, baca buku, nonton YouTube yang bermanfaat, ikut TED Talk, terus kemudian apa? Jadi apa supaya saya baca kitab suci? Dulu saya sudah 2 putaran, ini putaran ketiga gitu ya. Karena dulu sudah 2 putaran saya diem gitu ya. Sekarang lagi karena itu wisdom yang luar biasa. Baca kitab suci Anda. Banyak yang ngaku Islam tapi Al-Qur'an tidak pernah khatam gitu ya. Ini kesempatan Anda pas puasa, woi, ada tekniknya. Mau tahu khatam Al-Qur'an? Buat temen, setiap hari harus saling lapor. Dan kalau tidak khatam, denda masing-masing bayar 5 juta atau 50 juta mesti khatam. Setiap Anda sembahyang 8 halaman, itu aja. Setiap sembahyang 8 halaman itu selesai, 1 bulan selesai. 8 kali 5 atau ada sehari sudah berapa gitu ya. Jadi dengan damainya Anda kan jadi 40 halaman pasti selesai itu. Jadi kata nah sama kitab suci juga sama. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya, apa supaya jadi bijaksana? Tadi saya harus baca, harus belajar, harus meluangkan waktu. Kalau Anda tidak meluangkan waktu, tidak meluangkan fokus, tidak meluangkan energi, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan uang untuk ke hal-hal yang penting, ya hidup Anda jadi tidak penting. Dan sekali lagi, kalau Anda hanya mengeluarkan satu doang yang penting, harus jago cari duit. Kesehatan Anda perhatikan, keluarga Anda berantakan, anak-anak Anda jadi ngaco baluk, mau seperti itu? Enggak. Jadi hal yang penting saya tulis dulu. Ada 6 yang penting buat saya. Satu, harus jadi bijaksana. Itu doanya Nabi Sulaiman. Dikasih kesempatan minta Tuhan, dia tidak minta kepala temennya, tidak minta kepala lawannya, tidak minta wilayah lebih luas, tidak minta lebih kaya, dia hanya minta pengetahuan dan kebijaksanaan. Wisdom. Nah, terus bagaimana wisdom? Ya belajar. Belajar yang terbaik dari pengalaman orang lain itu paling enak. Belajar ada 4 kalau mau bijaksana. 1 dari ngalami sendiri, tapi ngalami sendiri kan tidak enak. Nabrak tembok baru tahu tembok, rugi waduh. Saya perak pernah untung berapa puluh Mercy S-Class, pernah rugi berapa puluh Mercy S-Class. Jadi untung, jadi sekolahnya mahal, nabrak tembok karena tidak ada yang ngajarin. Ya ilmunya keren tapi jadi. Terus kemudian, jadi supaya bijaksana Anda bisa belajar dari ngalami, tapi itu ya paling Anda ingat lah. Yang kedua, bisa dengan merenung. Merenung itu paling bermanfaat. Kalau Anda ngalami tidak merenung, Anda tidak bisa manfaat. Kemudian yang ketiga, belajar secara tidak langsung, yaitu dari buku, dari buku, dari rekaman, dari YouTube, dari apa. Nah, kemudian yang keempat, punya mentor. Mentor itu tercepat. Kalau Anda yang bimbing mentornya, wah, jos banget itu ya. Cari 4 ini, Anda supaya tambah bijaksana. Langkahnya apa? Yang kedua, saya harus sehat panjang umur. Supaya saya sehat panjang umur. Ada yang nanya, Pak Tung sekarang sudah pulih 100%. Saya jawab, 125%. Sombingnya amat, katanya enggak. Karena puji Tuhan. Kenapa? Karena dulu saya enggak pernah push up. Sekarang tiap hari push up, tiap hari squat, tiap hari sit up, tiap hari gandulan, tiap hari toyong-toyong. Karena enggak bisa diwakilkan. Kalau itu penting untuk Anda, makan sayur, ya kamu dah yang makan sayur yang sehat, kamu makan vitamin, kamu dah tak bayarin makan vitamin. Olahraga, kamu yang makan olahraga. Tidur, saya tadi tidur siang dengan damainya. Dulu saya tidur siang, bahkan karyawan saya tidur pun saya bayar tidur siang gitu ya. Ada jamnya kalau Anda tidur lebih ini dapat tambahan duit. Kayak place on planet Earth untuk kerja, kan yang boleh tidur malah dibayar. Lembur mereka yang bayar, enak aja. Lembur, I don't like orang-orang lembur. Nah, tapi sekali lagi gini. Jadi supaya sehat apa yang harus dilakukan? Pernapasan bimbo. Kamu deh yang pernapasan bimbo, aku yang sehat. Gak bisa, Anda harus lakukan sendiri, penting. Jadi saya merasa 125%, kenapa? Karena saya jadi ototnya jadi lebih bentuk, lebih dadanya jadi lebih gini, lebih jos, lebih mantap, jadi merasa lebih seger. Wah, apa? Repriming, ya jadi saya list detailnya apa yang saya lakukan. Kayak saya mau baca buku minimal 1 bab. Saya mau baca kitab suci minimal 2 ayat, harus walaupun akhirnya 3, 4 ya tidak apa-apa, tapi minimal sudah. Dan kalau sudah saya share di keluarga saya centang. Sudah saya centang. Bijaksana, sehat, panjang umur. Yang ketiga apa? Keluarganya harmonis. Setiap hari sekarang saya meluangkan waktu untuk mama saya. Video call. Untuk istri saya, karena waktu isolasi toh. Video call. Terus kemudian sama anak-anak saya semua video call. Harus, itu ya, saya wajibkan gitu ya. Jadi, karena tidak bisa diwakilkan. Misalnya Anda keluarga harmonis, ya sudah yang ML Anda aja, teman Anda sama istri Anda, yang mana boleh, gitu ya, Anda harus Anda sendiri, tidak bisa diwakilkan. Ya sudah kamu sehat, tidak bisa. Harus meluangkan waktu. Attention better than intention, saya ulangi. Attention better than intention. Kalau Anda cuma attention aja, intention aja, aduh, kepengen A, kepengen B, intention tidak ada gunanya.
Harus attention. Attention tuh Anda fokus, mencurahkan waktu, tenaga, energi, pikiran, duit, usaha untuk supaya itu terpenuhi. Jadi saya lebih tajam lagi. Yang ketiga, keluarga harmoni. Saya merencanakan besok pergi kemana, apa, gimana, apa kalau sudah sembuh gitu ya. Nah, ini terus kemudian saya rencanakan juga setiap hari apa yang harus saya lakukan. Goal besarnya ada, goal jangka panjangnya ada, terus kemudian jangka pendeknya juga ada. Yang setiap hari dilakukan ada. Nah, kemudian yang keempat,